yaitu definisi tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Sistem Pendidikan Nasional, tenaga pendidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabadikan dirinya dan diangkat untuk mendukung pelaksanaan pendidikan. Sementara itu, pendidik merupakan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi tertentu sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyawisa, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan peran lain sesuai keahlian akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam organisasi pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan merupakan sumber daya manusia yang berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan mencakup seluruh aspek aktivitas sejak mereka bergabung hingga berhenti, meliputi perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi dan penghargaan, pendidikan dan pelatihan, serta berhentinya mereka sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia di dunia bisnis. Fokusnya adalah membangun pendidikan berkualitas dengan menciptakan sumber daya manusia yang andal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Selanjutnya, fungsi Ditjen PMPTK. Fungsi utama Direktorat Jenderal PMPTK meliputi menyiapkan dan merumuskan kebijakan departemen dalam peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, melaksanakan kebijakan peningkatan mutu tersebut, menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang peningkatan mutu, memberikan teknis dan evaluasi di bidang ini, menangani urusan administrasi Direktorat Jenderal. Selanjutnya, tujuan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39, tenaga kependidikan mendukung proses pendidikan melalui administrasi, manajemen, pengembangan, pengawasan, dan layanan teknis di satuan pendidikan. Sementara itu, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, memberikan bimbingan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama di perguruan tinggi. Pendidik dan tenaga kependidikan wajib memenuhi kompetensi yang ditentukan seperti memiliki kualifikasi akademik, sertifikasi, kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, berdasarkan jabatannya, tenaga kependidikan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu struktural, menjabat sebagai pimpinan atau pengelola institusi pendidikan. Yang kedua itu fungsional, memiliki keahlian akademis dalam bidang pendidikan seperti guru dan konselor. Yang ketiga ada teknis, bertugas menjalankan operasional sekolah seperti laboran, teknik media pembelajaran. Lalu yang terakhir aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama itu ada perencanaan, di mana perencanaan tenaga pendidikan dan kependidikan ini merupakan langkah awal dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, melakukan seleksi. Seleksi ini adalah proses memilih individu yang memiliki kualitas tinggi. Yang ketiga, manajemen kinerja. Yang keempat, pemberian kompensasi. Dan kelima, pengembangan karir. Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga pendidik dan kependidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa melalui pengembangan dan kepribadian.